Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Inspirasi. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan satu buah tutorial bagaimana cara menghidupkan motor indoor AC seperti ini ya teman-teman. Ini adalah motor indoor AC yang saya dapatkan dari barang rongsokan teman-teman. Dan di kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya menghidupkan motor AC ini tanpa menggunakan modul teman-teman. Jadi nanti ini bisa kita nyalakan tanpa menggunakan modul. Oke, caranya cukup gampang sekali teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ini ada kabel warna coklat, putih dan oranye. Ini sebagai speed ya teman-teman. Tapi di video kali ini nggak akan kita pakai. Kita hanya untuk menghidupkan saja. Yang kita pakai kabelnya yang warna merah, kuning dan biru. Selanjutnya untuk mencari mana yang masuk ke kapasitor dan yang ke listrik PLN 220, kita akan menggunakan multitester. Oke, langsung aja kita coba. Kalau teman-teman di rumah memakai multitester yang bukan otomatis, teman-teman bisa pindahkan selektornya ke ohm, ke lambang ohm seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Nah, lambang ohm seperti ini teman-teman. Jadi selektornya diputar dulu ke arah ohm. Cuman kalau teman-teman memakai multitester otomatis seperti ini, dia bisa langsung kita gunakan teman-teman. Di sini kita akan mencoba mencari resistensinya yang paling tinggi ya teman-teman, untuk menentukan mana yang ke kapasitor. Kita coba dari merah ke kuning dulu. Bebas ya teman-teman, dari mana aja boleh. Di sini nilainya 0,28 ya teman-teman. Oke, kita coba ke merah dan biru. Merah dan biru ada 72, 0,72. Sekarang kuning dan biru. Dan kuning biru ini nilainya 0,4 teman-teman. Berarti yang paling tinggi itu yang ini tadi ya teman-teman, merah dan ini ya, merah dan biru ya teman-teman, 0,74. Oke, berarti ini udah bisa kita pastikan ini salah satu kabel yang akan kita pasang ke stop kontak, dan yang dua ini berarti ke kapasitor teman-teman. Motor AC itu biasanya dia menggunakan kapasitor seperti ini teman-teman. Ini kapasitor bawaan dari indoornya ya teman-teman, 440 volt AC, 0,5 Fahrenheit. Ini bisa kita pasang bolak-balik, kalau terbalik juga nggak masalah. Kita coba dulu. Dan yang merah ke sini. Oke. Setelah itu kita akan menggunakan multitester kembali untuk mencari nilai resistensi yang paling kecil teman-teman. Kan kita untuk ke stop kontak PLN itu kita membutuhkan dua kabel ya teman-teman. Salah satunya ini kita udah menemukan salah satunya, dan kita akan mencari satunya lagi. Ini kita cari yang terendah teman-teman. Kalau tadi kita cari yang tertinggi, sekarang kita cari yang terendah nilainya. Coba ke warna biru. 0,4. Yang ke merah itu ada 0,2 ya teman-teman. Berarti yang kita pakai sekarang ini kuning dan merah, ini nanti akan kita jumper ke stop kontak teman-teman, seperti ini. Oke, sebelumnya ini kita amankan dulu menggunakan isolasi, karena ini tegangannya 220 ya teman-teman.
Oke, ini kita isolasi sekedarnya saja karena ini hanya sebagai bahan percobaan aja ya teman-teman. Nanti teman-teman di rumah bisa lebih rapi dan lebih safety lagi teman-teman. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke, kemudian untuk stop kontak saya hanya menggunakan kabel NIA seperti ini karena ini hanya sebagai bahan percobaan ya teman-teman. Ini yang kuning tadi, ini yang langsung dari motor ke PLN. Dan yang satunya lagi yang berwarna merah tadi ya teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, setelah jadi rangkaiannya kira-kira seperti ini. Ini kabel speednya nggak kita pakai ya teman-teman. Ini kabelnya hanya ada 3, merah, biru, dan kuning. Yang kuning kita langsungkan ke arus PLN 220, dan yang merah masuk ke kapasitor. Ini seperti ini, masuk ke kapasitor, dan yang biru juga ke kapasitor teman-teman. Nah, seperti ini. Cuman teman-teman jangan berpedoman pada warna karena setiap motor AC itu mempunyai warna kabel yang berbeda-beda teman-teman. Jadi teman-teman di rumah harus ukur dulu berapa resistansinya untuk memastikan mana yang ke kapasitor dan mana yang langsung ke PLN seperti ini. Oke, ini akan kita coba dulu teman-teman. Apakah motornya bisa berputar? Nanti buat teman-teman di rumah ini dibuat lebih safety lagi ya teman-teman. Cuman kali ini nggak apa-apa karena kita hanya percobaan. Nanti buat teman-teman di rumah lebih disafetikan lagi. 1, 2, 3 berputar ya teman-teman. Oke, bisa dilihat di sini dia menyala. Oke teman-teman. Oke, nggak begitu kelihatan. Kita akan coba kasih tanda dulu. Bahasanya motor yang kita buat ini memang betul-betul berputar ya teman-teman dan bisa menyala. Dan setelah motor ini menyala, teman-teman di rumah bisa buat satu kerajinan ataupun bisa digunakan untuk kipas angin ataupun kerajinan-kerajinan yang lainnya teman-teman. Jadi motor ini sangat bermanfaat sekali. Oke, kita coba lagi. Oke, kelihatan ya teman-teman, ini udah menyala. Oke, buat teman-teman di rumah rangkaiannya seperti ini. Jadi nanti kalau memang ini mau digunakan agar dirapikan lagi teman-teman. Ini hanya skemanya saja. Semoga teman-teman di rumah semuanya bisa memahami. Dia penampakannya seperti ini. Oke, seperti ini. Hanya seperti ini ya teman-teman. Sebetulnya di samping sini, di sampingnya ini ada wiring diagramnya teman-teman. Cuman tidak semua motor AC itu ada wiringnya. Kadang wiringnya ini udah hilang atau pudar. Jadi teman-teman juga nggak bisa ambil pedoman di sini. Jadi sewaktu ini nanti nggak ada, teman-teman bisa menggunakan cara ini. Oke teman-teman, sekian dulu video dari channel inspirasi kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you next video.